Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pembelajaran kelas 8 episode ke-17 bagian kedua. Nah, di bagian kali ini kalian sudah menjawab tentang pernyataan dengan himpunan pasangan berurutan, kemudian dengan diagram panah juga ya. Tapi itulah kelemahannya. Kalau diagram panah dia tidak bisa banyak ya. Relasi yang ditampilkan atau fungsi yang ditampilkan panahnya itu nggak bisa banyak. Tapi kalau himpunan pasangan berurutan itu tinggal dititikin aja nih pojok kanan sama pojok kirinya. Sudah ya. Oke, itu diagram panahnya. Himpunan pasangan berurutan juga sudah. Terus perintahnya apa lagi? Nah, salah pencet nih ya. Nah, perintahnya apa lagi? Tabel. Oke, dengan tabel ya. Dari sini kita bikin tabel dulu ya. Bikin tabel sebanyak yang kita bisa ya. Seperti itu. Oke. Oke. Kurang banyak ya. Bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu, karena belajar matematika itu, saya ulangi lagi, itu bertahap ya, nggak bisa langsung, kecuali kalian memiliki kompetensi yang Masya Allah dalam matematika ya. Jadi diharapkan sekali di sini X-nya ya, di sini Y-nya. Nah, kalian bisa menyaring ya. Nah, menyaring kemauan kalian. Jadi diharapkan nanti bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kompetensi yang diharapkan pada saat kalian belajar tentang matematika dalam tema apapun ya. Oke. Tapi jika menurut kalian materi yang saya sampaikan ini standar aja, bisa kalian kuasai dengan mudah, silahkan kalian next ke video selanjutnya ya. Oke. Negatif 10. Nah, kita taruhnya di sini ya, di sini titik-titik. Nah, kan banyak kan pasangan yang di sebelum ini yang tidak dinyatakan. Negatif 10 dengan 23 ya. Nah, oke. Kemudian negatif 8 dengan 8. Terus negatif 6 dengan negatif 6. Negatif 4 dengan negatif 14. Kemudian 0 dengan negatif 23 ya. Ini di bawah ya, di atas. Kemudian 4 dengan negatif 4, 14 ya. Nah, kemudian 6 dengan negatif 6, 8 dengan negatif 8, bukan negatif 8, ini 8 sudah ya. Nah, ini 8 dengan 8, kemudian 10 dengan 23 dan seterusnya ya. Ini kelebihan kotak nih. Oke. Nah, sampai di situ itu adalah pernyataan. Jika yang nanti ditanyakan itu adalah menyatakan dengan tabel. Nah, inilah tabelnya ya. Nah, seperti ini. Ingat, pernyataan sebuah relasi atau fungsi ya. Itu bisa dengan pasangan berurutan seperti ini, bisa dengan tabel seperti ini, bisa dengan diagram panah, bisa juga dengan grafik ya. Oke, kita hapus dulu, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini sudah semua ya. Oke, kita lanjut ke di sini. Apa yang kalian temukan? Apakah ada cara yang terbaik? Tampaknya tiap-tiap cara itu memiliki kekuatan dan kelemahan. Temukan kekuatan dan kelemahan. Oke. Yang pertama, untuk diagram panah, kekuatannya adalah dia bisa menampilkan sebuah relasi atau fungsi atau pasangan berurutan itu secara gamblang, secara singkat
ya. Namun kelemahannya adalah jika pasangan berurutannya, jika relasi yang ditampilkan itu adalah banyak sekali, domain dan kodomainnya itu banyak, dan panahnya itu banyak, maka itu sangat tidak efektif. Nah, oke, kemudian ada dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan ini bisa jika datanya itu banyak, ya, tidak seperti diagram panah tadi, ya, itu ya anggotanya sedikit baru itu terlihat efektif, ya. Kalau himpunan pasangan berurutan itu jika anggotanya banyak bisa dituliskan, ya, secara singkat, ya. Nah, dan jika anggotanya dikit juga lebih bisa lagi, jadi seperti itu, ya. Tapi kelemahannya adalah kalian harus jeli di bagian mana, dan tidak bisa dilihat secara kodomainnya tidak bisa dilihat secara lengkap, atau daerah kawannya tidak bisa dilihat secara lengkap, ya. Kalian hanya tahu daerah asalnya saja dari penyampaian himpunan pasangan berurutan. Kemudian kalau dengan grafik, ya, dengan grafik tadi, ya. Nah, kalau dengan grafik ini itu kekuatannya adalah penyampaiannya. Jadi dengan grafik, ya, penyampaiannya itu sangat ini, ya. Jika datanya itu banyak bisa kita bikin seperti ini, ya. Nah, namun jika datanya sedikit, maka grafik itu bisa juga terlihat, ya, lebih mudah lagi diinikan, ya. Tapi kalian harus paham sumbu X sama sumbu Y hubungannya, yaitu X-nya ini adalah daerah asal, Y-nya ini adalah daerah kawan, atau ini kodomain, ini domainnya, seperti itu, ya. Dan kalian nggak bisa secara gamblang lihat kodomainnya itu benarkah ini. Nah, seperti itu nggak bisa. Dan ini nggak bisa juga lihat daerah asalnya yang mana-mana saja, kayak gitu. Jadi belum tentu fungsi atau relasi atau korespondensi satu-satu bisa dilihat dari grafik, ya, secara singkat, ya. Tapi kalau misalkan secara detail, kalau bisa ya bisa aja, ya. Kemudian apalagi grafik, terus tabel. Nah, kalau tabel ini adalah kelemahannya jika daerah asal maupun daerah kawan itu seperti yang ini, ya, dari tak hingga menuju tak hingga, minus tak hingga menuju plus tak hingga, ya, artinya tidak ada batas. Akhirnya itu kalian harus menentukan bagian lengkungnya atau bagian titik temunya, baik dari bilangan positif maupun dari bilangan negatif, ya. Nah, itu kelemahannya. Tapi kalau untuk yang melihat mana domain, mana rank, nah itu bisa, ya, seperti itu. Nah, hanya diagram panah saja kita bisa melihat kodomain dari himpunan dari relasi tersebut, ya. Sedangkan yang lain itu belum tentu bisa, ya. Loading, ya. Oke, sambil nunggu loading, nanti kita akan, sudah selesai. Oke, kita lanjut lagi, itu ya tadi, ya. Jadi alternatif pemecahan masalah untuk masalah 3.5. Yang terdahulu ini masalah 3.5 ini sudah dibahas di video episode 15, ya. 13, 14, 15 itu. Nah, oke. Awal telah disampaikan perhitungan beberapa biaya penyewaan taksi seperti di bawah, 10, 15, 20. Ini 6.000 ini pas buka pintu, ya. Kemudian kalau 10 km dikalikan 2.400. Setiap kilometer dikalikan 2.400. Hasilnya 3 buah ini, ya. Oke. Nah, kita perhatikan ini di video selanjutnya, ya. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.